Ya, ketemu lagi dengan saya, Lister Brutu Channel. Kita kembali ke dapur Pak. Kalau sebelumnya saya sudah mencoba beberapa jenis masakan yang pernah saya lihat dimasak oleh nenek dan ibu saya di kampung. Kali ini saya akan mempraktekkannya walaupun saya jauh dari kampung halaman. Jadi dapur Pak hari ini saya mencoba membuat satu jenis sambal yang dalam bahasa Pak disebut Cina umbut, atau lebih terkenal mungkin Cina otok cikala, ya, cenur, Cina cenur. Jadi ini semua penonton saya lihat, saya sudah memanaskan air. Setelah mendidih, saya akan mencoba memasukkan pertama sekali adalah cenur atau umbut cikala. Itu yang saya masukkan pertama. Jadi modelnya ini, model sambal kita ini adalah model tanpa menggunakan minyak awalnya, ya. Jadi model rebus. Ini cenur sudah saya masukkan. Jadi semuanya ini dimasukkan, ya. Setelah cenur, saya mencoba memasukkan ini namanya cabai. Di kampung namanya ini Cina bulan, ya. Tapi ini bisa juga, biasanya memang bukan Cina bulan tapi cabai rawit, ya. Tapi sekali ini karena ada di halaman saya ini, saya tanam di taman, saya bikin kawannya Cina bulan. Itu selanjutnya saya masukkan bawang, ya. Mungkin dulu tidak menggunakan bawang merah, tapi di sini saya menggunakan bawang merah karena sudah tersedia, ya, dan bawang putih, ya. Kemudian saya suka rasa jahe, saya tambah lagi jahe, ya. Ini jahe, ya. Tapi tentu tidak ketinggalan juga ini namanya babang gendera, atau bahasa Indonesia mungkin bawang rambu, ya. Ini saya bikin. Dulu di kampung saya ingat yang digunakan oleh nenek saya adalah tomat kecil-kecil, namanya randat. Tapi di sini nggak ada, yang ada tomat, jadi saya bikin tomat, ya. Tomat saya tambahi. Tentu tidak lupa juga bahasa Indonesianya ini, ya, tuba, ya. Ini tuba, ya, tuba. Sebenarnya tubanya kurang banyak, tapi kena ketepatan yang ada hanya itu saya bikin untuk membuat tidak kehilangan rasa khasnya, ya. Kenapa mendidih dulu airnya? Karena di kampung dulu ini setelah mendidih ubinya, ditaruhlah di atasnya semua bumbu bahan-bahan ini. Nanti begitu masak ubinya, bahan-bahan ini pun sudah lembek semua. Jadi kita tunggu ini sampai masak dan lembek, baru nanti kita olah selanjutnya. Sebenarnya penebutan sambal ini sering juga disebut dengan
Cina daldal, ya. Kenapa dikatakan Cina daldal? Karena ya ditekan-tekan, setelah ditekan-tekan, ya, baru sudah selesai, ya. Mungkin sambil menunggu nanti kita lanjutkan video berikutnya, tapi sekali lagi ikuti terus dan jangan lupa like, subscribe dan share biar banyak ditonton oleh para pemirsa. Ya, nanti kita lanjutkan. Baik, saudara penonton semua, kelihatannya sudah lembut, sudah empuk. Kita angkat, kita buang airnya, ya. Baru kalau seperti saya bilang tadi, dulu ini nggak perlu di apa namanya digilingan, tapi cukup ditokok-tokok di apa. Tapi biar lebih halus dia, saya akan menggilingnya, ya. Jadi semua bahan-bahan itu udah bersatu di sini, ya. Ini bahan-bahannya, ya, semuanya udah ada di sini, ya. Kemudian baru kita taruh garam secukupnya, ya. Cukupnya artinya sesuai lah dengan selera masing-masing, ya. Udah, baru kita giling semua, ya. Digiling semua, ya. Jadi dia lembek, dah lembek, ya. Digiling, ya, semuanya sampai ya sesuai kita lah, ya. Mau halus mau tidak halus boleh, ya, selera masing-masing aja. Karena dulu kadang-kadang ini digiling di tempurung apa namanya, ya, saya ingat nenek saya menggilingnya kadang-kadang di baskom kecil atau di apa namanya, di dalam tempurung kelapa, ya. Itu saya ingat persis, ya. Jadi beginilah saudara-saudaraku semua, makanan kami dulu di kampung, ya. Ketika saya lahir sampai saya remaja di sana, ya. Setelah saya kuliah atau SMA di Medan, ini tentu jarang, tapi setiap pulang kampung ini pasti saya akan makan. Tapi sekarang ini karena saya sudah mandiri, ya, saya sering membuat ini karena bagi saya ini membangkitkan selera makan saya, ya. Kalau makan ini biasanya saya akan sangat-sangat selera makannya, ya. Karena rasanya maknyus, kata-kata anak-anak sekarang, ya, bagi saya, ya. Tapi bisa juga yang belum pernah bisa mencobanya, ya. Apakah selera saya ada kesamaannya dengan Bapak Ibu, adik-adik semua, turang kakak Anggi, ya. Bisa juga dicoba. Sebenarnya ini udah cukup begini, ya. Udah cukup, ya. Tapi saya mau sedikit lebih halus sehingga saya akan giling terus, ya. Kalau sebelumnya saya membuat sambal terong khas Pak yang disebut juga dengan tuyung daldal, ya. Saya banyak sekali dulu, saya ingat waktu saya di kampung, kadang-kadang sambal dibuat dari hasil-hasil hutan atau buah-buah hutan yang di sini nggak ada. Misalnya ada namanya Cina penggabin, ya. Nanti saya kalau pulang kampung saya akan coba ke hutan mencari sehingga saya bisa buat juga. Karena penggabin ini adalah sejenis pohon yang buahnya itu ya enak untuk dijadikan sambal, ya. Jadi saya pikir ini udah cukup, ya, udah cukup halus, ya. Karena halus sekalipun nanti kurang ini, ya. Tapi coba saya rasakan apa namanya, garamnya apakah sudah pas menurut selera saya, ya. Ini saya coba sedikit, ya, coba. Kayaknya pas, ya. Sudah sangat pas, ya.
Jadi saya pikir gini aja, ya. Jadi karena ini tanpa minyak, ya ini sudah siap untuk disantap atau disajikan, ya. Ya, jadi begitu saja mungkin video kita kali ini, ya. Saya akan coba sajikan di satu tempat, ya. Jadi ini dia udah siap, ya. Ya, di era sekarang mungkin ini bisa juga menjadi apa namanya, sumber ekonomi, ya, kalau kita olah sedemikian rupa sesuai dengan selera Nusantara, ya. Jadi ini dia hasilnya. Ini udah siap untuk disajikan. Ini mungkin bisa untuk 3 sampai 5 orang. Jadi demikian saja dapur pak-pak kita hari ini. Nanti saya akan coba ingat-ingat, ya, untuk bikin apa saja di video kami berikutnya. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Apalagi bagi yang sudah like, subscribe, dan memberikan komentar. Komentar itu sangat penting untuk perbaikan atau video apa yang akan saya buat berikutnya. Demikian, salam sehat untuk kita semua. Juah-juah, oang.